Bahkan bagaimana Jenderal Tito Karnavian, bagaimana Brimob ini sudah artinya apa? Sudah dikuasai oleh Ang Chung Ming. Sehingga makanya ibu lihat sendiri kan, pada saat di depan Bawaslu pada saat Pilpres 2019 ketika rakyat meminta untuk pertanggungjawaban Bawaslu, ya kan, dibantai itu 889 terkena tembakan, pukul, pentungan dan sebagainya. 300 yang ditangkap, disiksa di penjara. 52 orang yang hilang sampai hari ini. Tidak pernah diekspos Jawa Pos, apalagi stasiun televisi. Ini karena yang menguasai Ang Chung Ming, 9 naga. Kalau bahasa sekarang oligarki Cina. Nah, dia termasuk peristiwa Kanjuruhan di Malang. Itu kan dikendalikan ini Brimobnya. Makanya kan Kapolri langsung memberhentikan, ya, memecat komandan-komandan Brimob. Karena apa? Dikuasai Cina. Ya. 200 lebih, itu bukan pengamanan, itu pembunuhan itu. Kalau ngaman tidak tahunya akhirnya diakui sama Mabes Polri, ternyata yang gas air matanya itu kadaluarsa. Makanya banyak itu yang kena apa sampai keluar darah matanya itu. Jadi jahat, Bu, jahat. Ditembakin sampai akhirnya di Malang itu kan di jalan-jalan itu sampai muncul ungkapannya apa? Coba ayahmu, ibumu, anakmu, saudaramu kamu tembak dengan gas air mata, bagaimana kesedihanmu gitu. Ya otomatis, Bu, apalagi gas air mata yang kadaluarsa. Itu yang bukan kadaluarsa saja itu bisa menyesakkan paru-paru, dan itu kalau umpama orang yang kena penyakit jantung ya langsung, Bu, itu. Nah, itu ngeri, Bu, ngeri. Belum lagi 800 lebih petugas KPPS, ya kan, sampai sekarang dipetieskan, tidak ada berita, artinya kejelasan hukum tidak ada. Jadi sekarang di Indonesia itu nyawa itu murah sekali, benar-benar bukan lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang biadab. Ini yang kita lihat. Ini pada saat Ang Chung Min sama Jenderal Tito, dia berada di Pusdik Brimob Watu Kosek. Dan akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terbongkar semuanya. Ternyata siapa yang menciptakan Badan Satgasus Merah Putih? Ternyata Jenderal Tito Karnavian ngangkat Jenderal Sambo memimpin Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Ya. Istilah Pak Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Ya. Bahkan Habib Rizik Syihab itu sudah memberikan info kepada umat Islam seluruh Indonesia itu 2014. Ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, ditopang oleh Taipan Cina. Otomatis kalau mafia itu kan geng kejahatan. Ini Habib Rizik Syihab ini mengungkap 2014. Nah kita baru tahu 2022. Habib Rizik Syihab sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah. Tapi kita nggak paham apa mafia. Tahunnya 2022 munculnya kasus Sambo. Lebih ngeri lagi ketika asisten rumah tangga Sambo nyanyi. Ternyata di rumahnya ada ruang rahasia, ternyata isinya mayat-mayat yang organ tubuhnya sudah dijual.
Kan sadis. Jadi kita masih ingat bagaimana pemilu 2019 ratusan, hampir 800 lebih petugas KPPS meninggal. Dan ketika Dr. Ani Hasibuan, seorang ibu dokter, terpanggil, padahal Polri pada saat itu mengumumkan siapa yang melakukan otopsi penjara, tidak boleh melakukan otopsi. Akhirnya Dr. Ani Hasibuan terpanggil hati nuraninya. Ini 800 lebih petugas KPPS, ini manusia, bukan kucing, manusia. Kita harus memberikan penghargaan, menghargai dia sebagai manusia. Akhirnya beliau melakukan otopsi rahasia. Tidak tahunya sampelnya ternyata dibunuh lewat minuman, yaitu pakai arsenik. Seperti Munir itu, arsenik. Ya, makanya ibu-ibu, saya pernah waktu kuliah subuh di Masjid Al-Waqar, saya selesai, saya langsung menuju mobil saya, ada ibu-ibu datang dekati saya, Ustadz, saya korbannya, saya sudah muntah darah, Ustadz. Akhirnya saya sampaikan, Bu, ibu segera minum habatus sauda, karena itu obat segala macam penyakit kecuali mati. Ibu minum minyak zaitun, air zam-zam, kurma atau sari kurma, ya kan? Ibu bekam syar'i, ya, banyak berdoa kepada Allah, alhamdulillah selamat. Itu. Tapi yang paling mengerikan itu informasi dari Ombudsman pusat. Itu ternyata ada ketua KPPS di Lampung. Itu alhamdulillah Allah berikan perlindungan. Walaupun dia diracun pakai arsenik itu tawar, Bu. Artinya benar-benar tidak mengenai dia. Alhamdulillah dia masih kondisi sehat. Akhirnya didatangi, langsung dikasih fulus, disogok. Dia tolak. Berita terakhir dari Ombudsman Pusat Jakarta, ternyata ditembak, mati. Sampai seperti itu, kecurangannya itu terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Ini yang terjadi. Tapi sampai sekarang tidak pernah diungkap. Jadi nyawa di Indonesia ini murah sekali.